Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana siyaman li'ibadihil mu'minin wa ja'ala layaliyahu qiyaman li'ibadihil mukhlisin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada malam ke-28. Mudah-mudahan ibadah kita siam di siang hari, qiyam di malam hari, bacaan Al-Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu-ibu jamaah tarawih rahimakumullah, ayat tentang puasa itu diawali 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Adapun ayat terakhir tentang puasa yaitu surat Al-Baqarah 188. Bunyinya Bapak Ibu adalah wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang berpuasa, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Apa hubungannya Bapak Ibu antara ayat surat Al-Baqarah 183 dengan 188? Hubungannya Bapak Ibu adalah bahwa orang yang benar puasanya, puasa yang melahirkan la'allakum tattaqun, maka salah satu cirinya adalah wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Mereka tidak memakan, mereka tidak mencari rezeki dengan cara yang batil. Apa contohnya Pak Ibu rahimakumullah? Usaha atau mendapatkan rezeki dengan cara yang batil. Salah satu contohnya Pak Ibu adalah apa disebut dengan maisir. Maisir itu Pak Ibu adalah judi. Apa itu judi Pak Ibu? Judi itu adalah setiap permainan, setiap perlombaan, setiap game yang kalah membayar kepada yang menang, itu dinamakan judi. Jadi Pak Ibu, kalau ada sebuah perlombaan, apakah namanya lomba Asmaul Husna atau musabaqah tilawatul Quran, tapi peserta diminta membayar uang inset, dan dari uang inset itu dijadikan sebagai hadiah,
maka itu namanya adalah judi. Sekalipun itu adalah lomba baca Al-Quranul Karim. Maka orang yang puasanya la'allakum tattaqun, sebagaimana mereka sensitif, mereka tidak memakan sesuatu yang halal di bulan Ramadan, mereka tidak memakan rezeki mereka yang halal di siang hari di bulan Ramadan, maka di pasca setelah Ramadan nanti mereka tidak mau memakan sesuatu yang haram. Salah satu yang tidak betul itu namanya adalah judi. Jadi Pak Ibu, judi itu jangan dipahami hanya sekedar sambung ayam. Tapi judi di zaman sekarang ini luar biasa bentuknya. Maka dikatakan ulama, kalau ada sebuah permainan, kalau ada sebuah game atau lomba dan peserta dipungut uang inseknya atau uangnya, dan dari uang itu sebagai hadiah, maka itu namanya adalah judi. Itu yang pertama Pak Ibu. Di antara bentuk yang lain daripada bentuk yang batil yang dilarang di dalam agama, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Yang keduanya adalah Pak Ibu apa disebut dengan namanya riba. Riba adalah salah satu mendapatkan rezeki dengan cara yang batil. Pak Ibu rahimakumullah, kalau kita lihat apa itu riba Pak Ibu. Riba itu Pak pengertiannya adalah ada dua pengertian kata riba Pak. Yang pertama, riba itu bermakna aziyadah, kelebihan. Apabila seseorang meminjamkan uang dan disyaratkan ada kelebihan dari utang dari pokok, dan itu disebut dengan riba. Yang kedua, kata riba itu bermakna adalah an-nafsu al-ali. An-nafsu al-ali artinya adalah keangkuhan dan kesombongan. Artinya kata riba bermakna sesuatu yang negatif adalah keangkuhan dan kesombongan. Bapak Ibu rahimakumullah, jamaah tarawih yang berbahagia, mari kita lihat bagaimana praktek riba di zaman jahiliyah Bapak Ibu. Bagaimana praktek riba di zaman jahiliyah? Di zaman jahiliyah atau sebut dengan riba di zaman jahiliyah, apabila seseorang berhutang, dan berhutang kan dibolehkan Bapak Ibu. Di agama Pak, hutang dibolehkan dalam agama. Yang tidak boleh itu Bapak Ibu hobi berhutang Pak, itu dilarang dalam agama. Agama tidak memuji orang yang suka berhutang. Artinya hutang itu sesuatu yang penting mereka lakukan. Nah, di zaman jahiliyah seseorang berhutang. Umpama katakanlah si A berhutang kepada si B nominalnya 1 juta. Pak, pinjamkan saya uang 1 juta. Gak apa-apa. Oke, kapan dibayar? Nanti saya bayar, katakanlah contohnya pada hari Idul Fitri. Oke, saya pinjamkan kepada Bapak uang sebanyak 1 juta. Nanti dibayar pada Idul Fitri. Oke, catat. Kemudian setelah jatuh tempo, katakan hari Idul Fitri besok, ternyata orang yang berhutang tidak mampu membayar Bapak Ibu, tidak mampu membayar. Dia datang, Pak, saya tidak bisa berhutang pada hari ini. Oke, kapan mau dibayar? Saya akan bayar nanti pada hari Idul Adha. Oke, kalau begitu kata orang berhutang, saya minta perpanjangan waktu. Kata orang yang punya uang di zaman jahiliyah, kalau begitu hutang Bapak mulai hari ini, hari Idul Fitri ini, sampai hari Idul Adha nanti, hutang Bapak menjadi katakanlah 1,2. Pertanyaan saya Bapak Ibu adalah, kapan penambahan riba itu terjadi Pak di zaman jahiliyah? Ternyata riba itu terjadinya, riba jahiliyah penambahan itu terjadi adalah apabila hutang jatuh tempo
dan orang yang berhutang minta perpanjangan waktu. Jadi artinya mereka di zaman jahiliyah memberlakukan tambahan itu apabila hutang jatuh tempo. Dan sewaktu jatuh tempo tidak mampu membayar dan orang yang berhutang minta perpanjangan waktu, maka dari sinilah datang penambahan. Artinya penambahan hutang di zaman jahiliyah itu tidak terjadi di awal, akan tetapi dia terjadi setelah hutang jatuh tempo dan orang yang berhutang minta perpanjangan waktu. Kalau kita telusuri Bapak Ibu, maka sesungguhnya kalau kita bandingkan dengan kondisi hari ini, sesungguhnya tidak berlebihan kalau kita katakan bahwa riba hari ini lebih parah kondisinya daripada riba di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah penambahan itu terjadi apabila jatuh tempo dan minta perpanjangan waktu. Hari ini belum kita mau dalam transaksi, katakanlah si A pinjam uang kepada si B, kata orang yang punya uang, saya pinjamkan uang kepada bapak, tapi bagi saya uang ini perempuan padusi, artinya beranak. Artinya inilah kondisi kita lihat bahwa di zaman jahiliyah Bapak Ibu, penambahan itu terjadi apabila hutang, orang yang berhutang tidak mampu membayar pada waktu yang telah ditentukan. Itu Bapak Ibu riba di zaman jahiliyah. Kita lihat riba itu Bapak Ibu ada dalam dua hal, Pak. Ada dalam dua hal. Yang pertama, riba itu bisa dalam bentuk nominal. Artinya penambahan itu dalam bentuk nominal. Seseorang yang berhutang, katakanlah hutangnya 1 juta, kata orang yang punya uang, bapak mesti bayar 1,2. Itu namanya penambahan dalam bentuk nominal. Artinya 1,2. Oke. Tapi yang kedua, riba itu dalam bentuk jasa. Dalam bentuk jasa Pak Ibu. Contoh begini Pak Ibu. Si A pinjam uang 1 juta. Oke, saya pinjamkan uang 1 juta kepada bapak. Nanti kata orang yang punya uang, bapak tetap bayar 1 juta juga. Tidak boleh dilebihkan. Uang 1 juta dibayar 1 juta. Tapi kata orang yang punya uang ini, begini Pak, saya pinjamkan uang kepada bapak sebanyak 1 juta dan bapak bayar juga 1 juta, tapi menjelang hutang bapak lunasi, tolong saya bantu di rumah untuk bekerja. Katakanlah bekerja Pak, membersihkan rumah kita, membersihkan perkarangan rumah kita, atau membersihkan katakanlah kaca atau tempat di toko kita. Umpamanya Pak, di toko saya pinjamkan uang kepada kamu, tapi tolong nanti bersihkan toko bapak setiap hari nantinya, atau sekali seminggu bersihkan toko ini sampai hutang kamu lunasi. Nah Bapak Ibu, ini juga namanya adalah riba. Jadi Bapak Ibu, sekalipun penambahannya tidak bentuk dalam nominal tapi dalam bentuk jasa, itu namanya adalah riba. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, ini salah satu bentuk yang Allah ingatkan kepada kita, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang berpuasa, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, apa artinya? Setelah kita melaksanakan ibadah puasa ini, maka kita dituntut mempelajari bagaimana bertransaksi yang benar di dalam agama kita. Hari ini kita belajar tentang fikih siam, bagaimana beribadah yang benar, bagaimana kita melakukan i'tikaf. Maka setelah Ramadan nanti kita dituntut untuk mempelajari